seperti yang kita pahamin gitu ya, bahwa jalur administrasi ultimum remedium ini kan terbatas ya, kemarin saya sampaikan terbatas hanya di pasal 38 saja ya kan, pasal 38 saja yang bisa diganti dengan sanksi 200% ya. Sedangkan untuk pasal lainnya juga bisa sebenarnya ya, bisa, tapi jalurnya lebih sulit gitu kan, harus melalui permintaan dari permohonan dari Menteri Keuangan kepada Jaksa Agung ya, dan kemudian nanti dari tersangka tindak pidana perpajakan ini ya, dia memberikan ganti rugi gitu ya, membayar denda sejumlah 500% ya. Nah, jadi memang ada unsur ultimum remedium, dan itu merupakan kekhususan dari hukum pajak ya. Itu yang harus dipahami oleh teman-teman terkait dengan upaya hukum di bidang perpajakan. Jadi bedakan antara upaya hukum administrasi dengan upaya hukum pidana gitu ya. Dan ini yang kadang-kadang sering ketuker gitu ya, bukan ketuker ya, salah persepsi gitu ya. Error in object to gitu ya. Oh, ini Pak Sartono gabung lagi nih ya. Oh, luar biasa nih, mau ini ya, ulang lagi nih ya. Biar tambah mantep ya. Nah, saya kira itu ya teman-teman. Tingkat kembali tadi ya, ini tingkat penyelesaiannya ada 3 di DJP, di PP, Pengadilan Pajak, dan di Mahkamah Agung ya. Nah, ini gambaran utuhnya seperti ini ya, gambaran utuh daripada skema, sedikit ya, gambaran utuh daripada skema penyelesaian sengketa pajak ya, kelihatan ya. Nah, kelihatan. Jadi memang di sini ada ya berbagai jenis ya upaya hukum dari penyelesaian sengketa pajak gitu ya. Pertama ada yang namanya keberatan ya. Nah, keberatan ini nanti akan berlanjut dengan proses banding gitu ya. Nah, jadi yang disebut dengan banding ya, yang disebut dengan banding itu adalah kelanjutan dari keberatan gitu ya. Nah, tapi kita juga nanti mengenal yang namanya gugatan ya. Yang namanya gugatan ini dia ya. Nah, kita juga mengenal yang namanya gugatan ini dia. Yang namanya gugatan ini ternyata ada gitu ya di pengadilan pajak, dan itu objeknya tertentu gitu ya. Dicantumkan di pasal 23 dari Undang-Undang KUP ya. Nanti kita lihat ya objek gugatan ya. Salah satunya adalah objek gugatan itu adalah pelaksanaan penagihan ya. Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa, itu pun diatur secara limitatif ya. Artinya di dalam proses penagihan yang bisa digugat itu adalah surat-surat tertentu gitu ya, besiking tertentu ya, tindakan-tindakan tertentu dari jurusita ya, atau aparat pajak yang melakukan penagihan ya. Nanti PP-nya ada ya, nanti saya kasih PPT-nya ya. Nah, nanti saya share ke grup. Nah, itu ya. Nah, jadi yang harus dipahami, dan di sini memang kadang rancu gitu ya, karena kita lazimnya memang kalau sudah berperkara di pengadilan namanya itu gugatan gitu ya, namanya gugatan. Makanya saya beberapa kali sering menemui ya lawyer ya, kuasa hukum yang belum paham gitu ya, dia mungkin jam terbangnya belum tinggi ya, salah memilih upaya hukum di pengadilan, karena lazimnya kan kalau kita berperkara di pengadilan namanya gugatan ya, ternyata dia salah gitu ya, harusnya banding gitu ya. Dia bingung kok banding ya, bukan gugatan, karena biasanya kan namanya gugatan. Nah, itulah di pengadilan pajak itu ya agak spesifik gitu ya, agak spesifik antara istilah nggak kelihatan ya, oke, nggak apa-apa lah ya. Yang penting suaranya kan nanti saya bikin lagi rekamannya yang bagus ya, pakai YouTube ya. Ya. Jadi intinya ini ya, ada yang namanya banding, ada yang namanya gugatan ya. Nah, kemudian juga yang ingin saya sampaikan lagi ya, dalam masalah upaya hukum di perpajakan ini, selain tadi adanya banding ya, gugatan, keberatan ya, juga di sini kita lihat alurnya
upaya hukum administrasi di ini dulu ya, di DJP ya, di dalam internal Direktorat Jenderal Pajak ini ya. Nah, jadi ada 3 di sini guys ya. Ada 3 ya, lihat ya. Ada 3, yaitu pembetulan ya, upaya hukum pembetulan, upaya hukum keberatan, dan upaya hukum ya pengurangan, penghapusan atau pembatalan di pasal 36. Jadi ada 3 ya. Nah, yang membedakan ketiga upaya hukum ini apa gitu ya? Nah, pertama yang membedakan adalah objeknya ya, objeknya. Yang pertama kita lihat pembetulan dulu ya. Kita lihat dulu pembetulan, ini dia. Nah, jadi pembetulan itu ruang lingkupnya adalah ya, dapat saya katakan semua ya, semua jenis surat-surat ketetapan yang dikeluarkan oleh Fiskus ya, Direktorat Jenderal Pajak, itu dapat dilakukan permohonan pembetulan. Jadi nah, tapi yang membedakan di sini adalah positanya ya, posita jadi adalah alasan gitu ya, argumentasi ya. Nah, ini ya, jadi yang membedakan itu adalah nanti alasannya. Jadi alasannya itu ya, untuk pembetulan ya, itu adalah adanya kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan adanya ya, kekeliruan penetapan peraturan ya. Jadi hanya atas 3 ini aja ya, 3 ini aja. Jadi kalau kita perhatikan ya, 3 posita ini ya, itu kaitannya nanti dengan kesalahan yang bersifat human error gitu ya, kesalahan yang bersifat administratif gitu ya, kesalahan yang bersifat non materi gitu ya. Non materi itu maksudnya yang bukan hitung-hitungan pajak yang material gitu ya. Nah, ya. Nah, sehingga dia dimohonkan permohonan pembetulan ya. Ada juga yang berpendapat bahwa di pasal 16 ini artinya adalah ruang lingkupnya yang bukan sengketa gitu ya, yang bukan sengketa ya. Jadi artinya sebenarnya ini sesuatu yang memang sudah harus dibetulkan gitu ya, baik berdasarkan permohonan maupun berdasarkan jabatan. Makanya di sini ada yang namanya nanti pembetulan secara jabatan gitu ya. Pembetulan secara jabatannya artinya tanpa melalui permohonan, yang dimana Dirjen Pajak ya, Dirjen Pajak memahami ya, mengetahui secara sadar gitu ya bahwa adanya kekeliruan ya, baik karena kesalahan tulis ya, typo ya, kesalahan tulis ya, kesalahan hitung ya, ataupun kekeliruan dalam penerapan ketentuan ya. Jadi itu ya yang membedakan. Nanti ini yang harus dicatat ya. Nah, kemudian kita lihat keberatan ya, pembetulan. Jadi pembetulan ini kita lihat ya, positanya ini ya. Nah ini dia. Untuk pembetulan positanya karena 3 ini ya, salah tulis, salah hitung, dan kekeliruan penerapan. Dan ini yang harus benar-benar kita pahamin gitu ya. Sama yang dimaksud dengan salah hitung ya. Nah, salah hitung ini meliputi misalnya ya, salah tulis ya. Salah tulis ini meliputi dari ya, misalnya salah nama gitu ya, salah alamat ya, salah nomor NPWP ya, salah nomor keterangan. Jadi memang kesalahan-kesalahan yang bersifat typo ya, istilah typo ya, yang bersifat typo, dan itu kesalahan yang bersifat human error ya, bersifat manusiawi ya. Tapi itu memang harus dibetulkan gitu ya, karena kalau tidak dibetulkan nanti ya akan ada cacat gitu ya, cacat prosedural ya, ataupun kesalahan di dalam suatu surat ketetapan ya, baik SKP ya, STP, dan lain-lain ya. Tapi kesalahan tersebut tidak mempengaruhi jumlah pajak yang terutang. Nah, kemudian posita yang kedua ya, mana dia ini ya, salah hitung ya. Salah hitung itu maksudnya adalah kesalahan ya, salah menjumlah ya, salah mengurang ya, salah mengali ya, salah membagi ya.
juga kesalahan hitung yang diakibatkan oleh adanya penerbitan surat ketetapan pajak, ya, surat tagihan pajak, surat keputusan yang terkait dengan bidang perpajakan, ya, putusan banding dan juga putusan peninjauan kembali. Itu juga bisa, ya. Nah, jadi kesalahan hitung yang diakibatkan oleh penerbitan surat-surat, ya, surat-surat ke kapan. Nah, inilah 3 posita. Oh, satu lagi posita yang ketiga, yaitu kesalahan penerapan perundang-undangan. Jadi ini sebenarnya walaupun terkait dengan peraturan perundang-undangan, tapi ini maksudnya kesalahan yang bersifat administratif gitu ya, bukan bersifat material prinsipil gitu ya. Nah, misalnya di sini kekeliruan dalam pengkreditan pajak gitu ya, kekeliruan dalam penetapan tarif ya, kekeliruan dalam menghitung PPh ya, kekeliruan dalam menerapkan norma penghasilan neto ya, kekeliruan dalam menerapkan sanksi ya, intinya seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita menunjukkan upaya hukum di pasal 16 ini ya, perhatikan yang namanya alasannya ya, positanya ya, perhatikan ya, karena nanti berbeda ya, berbeda kalau kita menggunakan saluran yang namanya keberatan ya, saluran yang namanya keberatan di sini ya. Nah, kalau keberatan ini kita lihat ya, hanya terbatas pada materi ya, atau isi ya, hanya terbatas pada materi atau isi ya. Jadi benar-benar sengketa materi ya, bukan sengketa formil ya, sengketa materi, tidak lagi berbicara masalah formil ya. Jadi normatifnya seharusnya di upaya hukum keberatan ini murni hanya berbicara tentang materi gitu ya, materi dari atau isi. Posita ya, bukan rosita ya. Posita itu maksudnya alasan lah. Ini bahasa hukum aja ya. Jadi kan kalau kita dulu belajar yang namanya hukum acara ya, hukum acara perdata gitu ya, biasanya hukum acara perdata ya, memang ini tidak lazim disebut di pengadilan pajak gitu ya, tapi kan istilah ini biasanya ada di hukum acara perdata ya. Ada yang namanya posita, ingat kan, ada yang namanya fundamentum petendi, sama lah itu ya, posita atau fundamentum petendi ya. Jadi itu bahasa Latin ya, yang artinya adalah alasan gitu ya, alasan gugatan gitu ya, alasan gugatan atau alasan permohonan gitu ya. Nah, ya, posita ya. Ini bukan rosita ya. Disebut juga fundamentum petendi gitu ya, fundamentum petendi ya. Itu istilah ini aja ya, istilah asing gitu ya, istilah asing tapi lazim digunakan di dalam hukum gitu ya. Nah, dan itu akan menjadikan hukum itu kelihatan. Oke ya, lanjut ya. Jadi kalau di keberatan ini ya, kita tetangga ya, bukan. Di keberatan ini positanya, jangan posita ya, alasan lah gitu ya, alasan upaya hukumnya ya adalah tadi terkait dengan materi ya. Jadi ini sengketa materi. Wah, ini mantap ya, Dika Fabian ya, fundamentum ya, fundamentum petendi ya, fundamentum petendi ya. Nanti kan kalau kita bikin gugatan kan, ataupun di dalam hukum acara itu ada yang namanya fundamentum petendi, ada lagi yang namanya petitum gitu ya, harus diakhiri dengan petitum. Nah ya, petitumnya itu adalah tuntutan ya, ataupun permohonan kita apa gitu ya, dalam sebuah surat gugatan ya. Jadi ada lagi namanya petitum ya, petitum ya, permohonan gitu ya, permohonan untuk apa gitu ya, membatalkan setiap keberatan ya, membatalkan surat keputusan misalnya ya, kita minta petitumnya membatalkan surat keputusan atau berubah ya, atau memperbaiki memperbaiki surat keputusan gitu ya. Itu merupakan bagian dari satu surat teknis ya, teknis dari pembuatan surat gugatan ya, atau dokumen hukum ya. Jadi ada fundamentum petendi, ada posita atau posita, dan ada petitum ya,
ya, masih ingat ya? Saya ingat. Atau dulu ini ya belum dapat itu ya. Saya kira itu. Jadi itu bedakan antara tadi upaya hukum pembetulan ya di pasal 16 dengan upaya hukum keberatan di pasal 25. Dan kita juga mengenal upaya hukum satu lagi ini ya. Yang namanya upaya hukum pasal 36 ya. Upaya hukum pasal 36 KUHP ya, yaitu pengurangan, penghapusan dan pembatalan. Nah, ini beda lagi ya. Ini beda lagi ya. Nah, yang membedakan apa ya? Jadi di sini pertama kewenangan dari ya, berarti hampir sama perdata ya, Pak. Sebenarnya enggak ya. Cuman karena kita memang kalau kita orang hukum kita biasa gitu ya, pakai deposita ya, pakai apa namanya kata-kata tadi ya. Tapi memang kalau kita ucapkan ini bukan di kalangan hukum ya, memang menjadi apa namanya, menjadi aneh ya. Tapi kan karena kita orang hukum gitu ya, kita biasakan dengan istilah hukum gitu ya. Kita biasakan dengan istilah hukum gitu ya. Beda dengan perdata ya. Cuma memang ada istilah khusus yang benar ya. Ada istilah khusus yang bisa kita samakan gitu ya, yang bisa kita samakan ya. Kalau di KUP sendiri tidak pernah ada itu istilah posita, istilah fundamentum, itu hanya istilah yang ada di apa namanya praktek ya, yang ada di praktek hukum gitu ya. Dan biasa orang-orang hukum pakai istilah-istilah itu ya, karena kita kuliah hukum ya, kita biasakan gitu ya menggunakan istilah-istilah ya yang lazim digunakan di dalam praktek hukum ya, seperti tadi ya posita, fundamentum petendi, kemudian petitum ya, ada lagi ya persona standi in judicio ya, persona standi in judicio. Apa itu istilahnya? Legal standing gitu ya, legal standing ya, persona standi, legal standing in judicio. Jadi legal standing ataupun apa namanya, identitas para pihak gitu ya. Nah, biasa kan kita gitu ya, bikin gitu ya, misalnya ya, dengan ini kami mengajukan gugatan ya kan. Baik ya, tadi ya seadanya ya, kita bisa, yang penting saya apa namanya masih bisa jalan. Ya, permohonan hukum ya, jangan lupa minum. Wah, ini dia minum ya, kalau enggak bisa lupa nih. Minum dulu ya.